Halo semuanya, selamat datang di channel Made IP. Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Mahda. Dan di video kali ini aku mau memberikan tips bagaimana caranya merawat Cloudy. Di video sebelumnya aku telah membahas bagaimana caranya untuk memilih Cloudy yang tepat dengan kualitas yang bagus. Tapi dengan memiliki Cloudy yang berkualitas itu kita juga harus bisa untuk merawatnya juga supaya nanti Cloudy-nya itu bisa lebih awet dan bisa dipakai dalam jangka panjang dan nanti bisa diturunkan buat adik-adiknya. Nah, perawatan Cloudy ini juga aku mencari tahu sama teman-temanku yang pakai, dan aku juga cari tahu sama sumber-sumber yang terpercaya atau di tempat pembelinya. Jadinya aku juga tanya-tanya lagi. Dan di sini aku hanya ingin sharing tentang pengalaman-pengalamanku yang sudah aku lakukan sehingga Cloudy yang aku pakaikan pada anakku saat tahun 2017 itu bisa dipakai sampai tahun 2021 ini, dan ini juga masih awet, masih bagus dipakai buat adiknya loh, jadi nggak bocor-bocor juga. Artinya memang harus benar-benar dirawat dengan baik. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah dengan pre-washing, yaitu adalah kita harus mencuci terlebih dahulu ketika kita sudah membeli. Jadi kita mencucinya itu bisa menggunakan air hangat atau menggunakan air biasa. Nah, kita ini mencucinya sampai 3 kali ya. Jadi cuci sekali, kita gantung sampai kering, terus habis itu yang kalau udah kering kita cuci lagi. Kalau yang kedua ketiga sih nggak perlu pakai sabun, nggak apa-apa ya. Yang kedua kita cuci lagi, kita bilas pakai air, lalu kita jemur. Terus kalau udah kering kita cuci lagi dan kita jemur sampai 3 kali supaya kotoran-kotorannya itu hilang ya, residu-residunya itu hilang, dari supaya kotor-kotorannya itu hilang, terus supaya lebih bersih lagi dan daya serapnya juga bisa semakin tinggi. Nah, untuk yang bahannya serat bambu itu juga kalau bisa menggunakan air hangat biar nanti kandungan minyaknya itu bisa lebih berkurang gitu, jadi nanti daya serapnya jadi lebih tinggi. Yang kedua adalah dengan menggunakan sedikit deterjen. Nah, kalau pengalamanku, aku tanya sama teman-temanku, itu untuk yang outernya itu kalau bisa sih jangan sampai kena deterjen ya. Atau kalau misalnya pakai deterjen itu aku cuma pakai sak dulit gitu ya, sak dulit cuman setitik aja gitu, sedikit aja, jangan sampai wangi. Jadinya memang untuk deterjennya itu harus dipilih, jadi yang tidak ada pewanginya, tidak ada pemutihnya juga nggak ada, jadi yang biasa aja gitu. Dan dulu itu aku sampai mendaftar apa aja sih deterjen yang boleh atau yang tidak, jadinya aku pilihnya sih yang boleh, yang pakai apa aja, boleh pakai deterjen apa aja. Nah, waktu itu aku pakai deterjen Daya yang lemon, jadinya aku pakai itu. Dan itu tuh bisa dipakai sampai berkali-kali, sampai berbulan-bulan, karena dipakainya cuma sak dulit tok, cuma sak pucuk tok gitu. Jadi memang ini jangan sampai terlalu banyak sabun ya. Ya, cukup sedikit aja itu sudah bersih banget. Atau kalau misalnya memang Cloudy-nya banyak, itu kita bisa menggunakan eco wash, yaitu seperti lingkaran gitu. Aku juga belum pernah pakai sih, tapi itu katanya memang lebih bersih lagi untuk membersihkan Cloudy tanpa deterjen. Jadi direndam pakai itu sudah langsung bersih. Nah, kalau aku juga pernah membaca pengalaman orang itu pakai sabun mandi atau sabun cair mandi atau sabun batang. Kalau aku sabun batang itu lebih bersih ya menurutku, sabun batang yang buat mandi itu lebih bersih. Cuman ya itu kayak ada lapisan lilinnya itu loh yang harus benar-benar bersih, jadi harus airnya itu memang harus banyak kalau misalnya membersihkan kalau dipakai itu. Jadinya itu biasanya aku kalau misalnya ada noda pup gitu kan, kalau noda pup apalagi yang masih ASI eksklusif itu kuning banget kan ya pupnya, jadinya untuk membersihkannya itu harus ekstra gitu, harus ekstra. Terus menurutku dengan menggunakan sabun batang itu lebih bersih, tapi ya memang harus benar-benar bersih, jangan sampai ada lapisan lilin yang tertinggal. Jadinya harus pakai air mengalir yang banyak.
Ketiga adalah jangan menggunakan mesin cuci. Nah, menurutku untuk dicuci tangan itu sebenarnya lebih aman ya, lebih aman, lebih bersih, dan begitu anak pipis kepake langsung dicuci di air mengalir dengan air mengalir yang banyak, langsung dijemur, itu cepat keringnya juga gitu, dan cepat ya, maksudnya bersih, nggak perlu ditumpuk-tumpuk sampai besok-besok gitu. Tapi kalau misalnya memang dalam jumlah yang banyak, biasanya kalau yang banyak itu mungkin bisa aja pakai yang mesin cuci tapi yang model lembut itu loh, yang model lembut. Tapi aku memang belum pernah ya pakai mesin cuci. Pernah karena nggak sengaja ya udah cuman sekali dua kali aja, nggak karena sengaja pakai mesin jadiin satu sama pakaian-pakaian gitu, enggak, karena memang nggak sengaja. Tapi kalau misalnya memang pengen pakai itu ya katanya sih bisa juga, tapi hanya dengan mode lembut itu. Menurutku dengan mengucek dengan tangan itu juga jauh lebih awet, karena kalau misalnya pakai mesin cuci kan karetnya itu kecaneng-caneng ya, jadinya nanti bisa bikin malar gitu kan, maneman ya. Jadinya aku lebih baik pakai yang kucek tangan aja. Menjemurnya dengan benar. Nah, menjemur yang benar itu adalah menjemur di bawah sinar matahari, tapi tidak langsung ya. Kalau aku sih nggak langsung, jadinya aku dijemurnya itu di bawah seng, karena memang kalau di rumah ini sih tempat penjemurannya memang di dalam, jadinya nggak langsung kena matahari, jadinya memang dialangi sama seng. Dan menurutku juga jangan terlalu lama, jadi kalau misalnya sudah kering ya udah, jangan sampai keripik gitu loh, sampai keripik terus nanti jadi mengelupas itu apanya, jadi mengelupas itu lapisan laminasinya itu di outernya ini supaya nggak nembus pipisnya. Ini ada apanya ini, ada laminasinya, jadi kalau misalnya ini terlalu lama di bawah sinar matahari nanti bisa mengelupas. Kalau mengelupas nanti jadi bocor pipisnya. Jadi kalau bisa jangan terlalu lama. Dan menurutku dengan dikeringkan di bawah sinar matahari itu juga cukup bersih ya. Jadi kalau misalnya ada kotoran-kotoran yang kuning, sedikit kuning, itu nanti kayak menguap gitu loh, kayak menguap, terus nanti bisa mudar, bisa hilang. Jadi kalau itu bisa bersih. Dan untuk posisi menjemurnya itu juga jangan sampai salah, jangan sampai seperti ini. Karena kalau seperti ini nanti ini bisa ngewer-ewer, bisa semakin melar gitu. Jangan seperti ini atau jangan seperti ini, karena ini juga nanti lapisannya itu kena sinar matahari itu loh. Jadi kalau bisa itu harus seperti ini. Kalau aku kayak gini menghadap ke atas gitu, terus ininya juga karetnya tuh nggak akan ketarik-tarik, jadinya ini masih kenceng, masih kenceng. Nah, ini digantong aja sampai kering, jangan disetrika. Jadi kalau misalnya sudah dicuci, sudah dijemur, sudah kering, ya udah bisa langsung dipakai lagi. Jadi benar-benar mbah ringgo. Jadi enak banget gitu loh kalau misalnya sudah pakai ini tuh sudah kering bisa langsung dipakai lagi gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya masih ada bakterinya atau masih ada kuman yang tersisa, karena menurutku dengan dicuci bersih terus sudah di bawah sinar matahari itu kuman-kumannya juga pasti sudah hilang. Jangan sampai disetrika ya, nanti kalau misalnya melonyot ya sudah nggak bisa dipakai lagi. Jangan lupa melakukan stripping. Nah, biasanya kalau kita sudah lama memakai yang Claudie itu, misalnya sudah dalam jangka waktu sebulan kita pakai, itu pasti nanti akan jadi bau-bau nggak enak gitu ya, bau-bau pesik atau cepat bocor. Nah, itu berarti pertandanya kalau Claudie itu harus di stripping. Nah, stripping itu adalah
metode pencucian klodi untuk menghilangkan residu-residu yang tertinggal akibat deterjen. Jadinya penumpukan deterjen gitu nanti itu bisa menurunkan kualitas dari si klodi itu. Jadi memang harus di stripping dalam jangka waktu tertentu. Jadi biasanya tuh sebulan sekali kita stripping. Terus kalau sudah di stripping itu nanti bisa kualitasnya bisa naik lagi, bisa kembali lagi kayak baru lagi. Jadinya nanti daya seratnya juga semakin tinggi dan nggak bau pesing lagi. Nah, bagaimana caranya stripping? Itu gampang banget. Misalnya kita punya beberapa klodi, mungkin kita bisa dipakai separuh dulu ya, separuh dulu biar bisa buat ganti-ganti gitu ya. Separuh dulu kita cuci semuanya itu menggunakan air hangat, atau kita bisa juga dikasih dengan baking soda atau cuka, atau memang ada cairan tersendiri untuk stripping. Nah, dengan seperti itu nanti klodi akan jadi lebih bersih lagi, jadi seperti baru lagi, dan nggak bocor-bocor lagi, nggak bau pesing lagi. Dan itu juga memang harus rutin ya, harus rutin dilakukannya. Nah, itu semua adalah hal-hal yang aku lakukan. Bagaimana caranya aku merawat klodi selama ini sehingga klodi itu juga awet. Nah, yang paling penting dari menggunakan klodi ini adalah kesiapan ibu sendiri, kesiapan ibunya sendiri. Karena memang menggunakan klodi itu harus benar-benar niat ya, harus benar-benar niat dari awal bisa merawatnya dengan baik. Karena percuma saja kalau misalnya kita beli tapi akhir-akhirnya cuman dipakai sebentar karena kita nggak telaten, dan akhirnya buang karena nggak bisa dipakai lagi. Jadinya memang kita harus sabar, kita harus telaten dalam menggunakan klodi itu dengan perawatannya yang menurutku mungkin kalau misalnya di awal sih mungkin memang terlihatnya berat ya, tapi kalau misalnya sudah dilakoni, dijalani ya itu akan mudah, akan terbiasa juga gitu, dan nggak akan terbebani juga gitu. Jadi memang harus sabar, telaten, dan tidak boleh malas gitu. Padahal aku ya pernah sih malas, misalnya harusnya sore ini dicuci tapi aku cuci besoknya gitu. Jadi sebaiknya jangan sampai malas seperti itu ya, karena yo sayang aja gitu loh, belinya itu kan nggak murah ya, terus kalau kita salah sedikit aja nanti bisa sangat berpengaruh juga dengan kualitas klodi yang kita gunakan. Nah, cukup sekian videoku kali ini, semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe YouTube channelku Mada IP supaya aku bisa lebih semangat lagi buat bikin video-video lainnya yang lebih bermanfaat dan lebih menarik. Jadi nantikan videoku selanjutnya ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.